juga Lause. Nah, adik-adik, Lause mau nanya nih, adik-adik di rumah apa kabarnya? Baik kan? Dan pastinya semangat karena kita mau sekolah minggu online. Karena kita mau sekolah minggu online, Lause mau nanya lagi nih. Kira-kira adik-adik di rumah udah pada siap belum nih mau memuji nama Tuhan? Pasti siap dong. Siap semua kan? Nah, kalau udah pada siap semua, Lause mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Bangkit berdiri ya adik-adik. Semuanya berdiri ya. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya dan ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena kebaikan-Mu. karena kebaikan-Mu. Pada hari ini, Pada hari ini kami boleh kembali kembali sekolah minggu online. sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Kiranya Tuhan berkati kami berkati kami dan siapkan dan siapkan hati kami. hati kami. Hanya di dalam nama-Mu Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena apabila firman Tuhan ada di dalam hati kita, Itu akan dapat membuat kita bertumbuh sangat lebat di dalam Dia. nah sekarang kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya di rumah? Baik-baik aja kan? Ketemu lagi sama Lause Davin di dalam sekolah minggu pada hari ini. Yuk sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapak yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin kami, sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat sawah?
Pasti adik-adik di rumah pernah dong melihat sawah, karena sawah ada di mana-mana, ada di pinggir jalan, dan di desa-desa. Pasti adik-adik pernah dong melihat yang namanya sawah. Nah, adik-adik, bagaimana jika sawah tersebut sedang mengalami musim kemarau? Ayo gimana? Yang pertama, pasti sawah tersebut akan kekeringan. Sawah tersebut memiliki tanah yang retak-retak, tanah yang pecah-pecah, dan tanah yang gak baik untuk ditanami padi. Dan jika tanah tersebut ingin ditanami padi lagi, tanah tersebut harus terlebih dahulu dicabutin rumput-rumputnya, terus dikasih air, entah itu air hujan atau air sungai, supaya tanah tersebut tidak kering. Dan yang terakhir, dibajak supaya tanah itu menjadi baik dan siap untuk ditanami padi oleh para petani, dan akhirnya menjadi padi yang baik atau beras yang baik sehingga kita bisa memakannya menjadi nasi. Nah, adik-adik, pasti adik-adik semua bertanya-tanya nih, Kak Davin mencerita tentang apa sih? Kok dari tadi bahas tentang sawah, tentang padi, tentang tanah. Apakah Davin ingin menjadi petani? Oh enggak, Kak Davin nggak mau menjadi petani. Tapi Kak Davin ingin menceritakan tentang 4 macam tanah yang ada di dalam Alkitab. Yuk sekarang kita buka Alkitab kita ya. Dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Langsung ulangin ya. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Tapi kita bacanya nanti ya. Oke, sekarang dengar Laksana cerita dulu. Adik-adik, pada saat itu ramai sekali orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan pengajaran dari Yesus. Dan pada saat itu Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang tersebut. Perumpamaannya seperti ini. Pada saat itu ada seorang penabur. Dia mempunyai benih-benih yang ingin ia tabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian benih lagi jatuh di tanah yang banyak semak durinya. Sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Nah, adik-adik, nasib dari benih ini berbeda-beda. Benih pertama yang jatuh di pinggir jalan itu diinjak-injak orang dan dimakan burung. Benih yang kedua jatuh di tanah berbatu-batu, dia nggak memiliki akar yang kuat sehingga akhirnya dia mati. Benih yang ketiga, dia tumbuh sih, tetapi ketika tumbuh dia terhimpit oleh semak duri tersebut. Akhirnya benih tersebut mati. Dan benih yang terakhir jatuh di tanah yang baik, sehingga benih tersebut menghasilkan buah yang lebat beratus-ratus kali lipat. Adik-adik, pada saat itu murid-murid juga bertanya-tanya tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini apa sih? Tanya. Akhirnya mereka menanyakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa sih arti dari perumpamaan itu? Yuk kita baca Alkitab kita ya, dari Lukas yang tadi, tetapi kita mulainya dari ayat ke 11 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa percobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benar adik-adik, benih itu adalah firman Tuhan. Tanah itu adalah hati setiap manusia, termasuk hati Lose dan hati adik-adik semua yang ada di rumah. Dan burung, batu-batu, semak duri, itu adalah gangguan-gangguan yang membuat firman tersebut tidak dapat bertumbuh di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita memiliki hati atau tanah yang baik, sehingga firman tersebut bisa jatuh dan bertumbuh di dalam hati kita. Adik-adik, mungkin seringkali
kita menjadi ketiga tanah yang di awal. Hati kita masih banyak gangguan-gangguan, hati kita masih banyak semak durinya, hati kita masih banyak batunya, sehingga firman yang datang di dalam hati kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Contohnya, ketika adik-adik disuruh ke gereja sama mama, adik-adik lebih memilih nonton film. Ketika adik-adik disuruh mendengarkan firman Tuhan sama lausenya, adik-adik malah main HP sendiri, terus ngobrol sama teman samping kanannya. Atau adik-adik ketika disuruh membaca firman Tuhan, adik-adik lebih memilih untuk menonton di YouTube. Nah, adik-adik, gangguan-gangguan tersebut mungkin sering terjadi. Ya, Lause sendiri sering mengalami hal tersebut. Ketika Lause mendengarkan firman Tuhan, Lause kadang-kadang tergoda untuk membuka HP Lause. Atau ketika Lause dengerin firman Tuhan, Lause sering ngajak teman di samping Lause ngobrol. Tetapi Lause ketika menghadapi gangguan-gangguan tersebut, Lause berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, kiranya gangguan-gangguan ini dihilangkan supaya aku bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya siapkan hati aku kembali Tuhan, supaya firman ini bisa datang ke dalam hatiku. Lause berdoa supaya Lause dikuatkan dan Tuhan Yesus datang di dalam hati Lause. Maka, yuk adik-adik, izinkan Tuhan Yesus datang di dalam hati adik-adik sekalian. Kok gitu, Lause? Iya, karena hati kita adalah sawahnya Tuhan. Hah? Sawahnya Tuhan? Iya, seperti cerita yang tadi Lause sudah sampaikan di awal. Sawah yang baik itu sawah yang bersihin dulu dari rumput-rumput liar, terus dikasih air, terus dibajak supaya sawah tersebut bisa ditanami oleh padi-padi dan menghasilkan padi yang baik. Begitu juga dengan hati kita. Hati kita adalah sawahnya Tuhan. Maka izinkanlah Tuhan hadir di dalam hati kita, supaya Tuhan membersihkan segala rumput-rumput liar, terus membajak hati kita dan memberi air supaya hati kita tidak kering dan siap untuk menerima firman Tuhan. Adik-adik, seperti pujian yang tadi sudah dinyanyikan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Berbuahlah adik-adik. Siapkan hatimu ketika mendengarkan firman Tuhan, supaya hatimu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berkati kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami supaya kami bisa menjadi tanah yang baik, tanah yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, tanah yang siap untuk mendengarkan apa yang Engkau katakan ya Tuhan melalui lause-lause kami, menjadi tanah yang baik untuk terus memuliakan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause David. Lause, jadi inti firman Tuhannya apa ya? Nah, jadi inti firman Tuhannya kita harus menjadi seperti tanah yang baik. Tanah yang baik itu artinya orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, melakukannya sehingga dapat berbuah lebat. Nah, tapi jangan lupa juga adik-adik, kita harus tetap dekat dengan Tuhan supaya kita dapat berbuah sangat lebat. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia.
adik-adik, sekarang Lausa akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama apa tuh, Lausa? Nah, untuk pengumuman yang pertama, Lause akan mengumumkan juara cepat tepat dari minggu yang lalu. Untuk juara yang pertama, siapa ya, Lause? Iya, juara pertamanya adalah Kimiko. Yeay. Nah, untuk juara keduanya siapa tuh, Lausa? Juara keduanya, siapa ya? Untuk juara duanya, Cornelius. Yeay. Nah, kalau gitu juara ketiganya siapa, Lause? Juara ketiganya adalah Cinta. Yeay. Selamat ya buat adik-adik yang sudah berhasil menjawab dengan cepat dan tepat pertanyaan minggu lalu. Nah, sekarang untuk pengumuman yang kedua nih, Lausa. Apa tuh, Lause? Nah, pengumuman yang kedua adalah pada tanggal 28 Juli ada Hari Anak. Jadi, gereja kita akan menayangkan foto dari adik-adik. Jadi, adik-adik harus mengirim foto paling lambat tanggal 21 Juli ke WA Lausa masing-masing. Dikirim ya fotonya. Jangan lupa dikirim ya, adik-adik. Nah, sekarang pengumuman ketiga. Oh iya, pengumuman ketiga, Lause. Nah, untuk hari ini kita akan ada pertanyaan lagi nih, adik. Siapa yang cepat dan tepat? Untuk juara pertamanya akan mendapatkan hadiah ini. Untuk juara 2 dan 3 akan mendapatkan hadiah ini. Jadi adik-adik, sekarang Lausa akan menyampaikan pertanyaannya. Apa itu, Lause? Yuk, bareng-bareng. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan benih dalam perumpamaan di cerita tadi? Adik-adik, jangan lupa ya dijawab di WA yang Jangan lupa dikirim ya, adik-adik, ya jawabannya. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Tapi adik-adik tetap harus ikut ibadah ya minggu depan. Jangan lupa ya, Jam berapa, Lausa? jam 10. Sampai jumpa, adik-adik. Dadah. Dadah.